warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya telah kita buat, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah harta disama dengan hutang ditambah dengan modal, gitu ya. Jadi saya tulis dulu sini harta sama dengan hutang ditambah modal, kan ini ya. Nah, ini persamaan dasar yang telah kita buat kemarin. Dan harta ini nama lainnya adalah aset ya. Aset, nama lainnya juga adalah kekayaan, kemudian juga aktiva, gitu ya. Nah, kemudian nama lain dari utang itu adalah liabilitas atau juga kewajiban, gitu. Nah, sedangkan nama lain dari modal adalah ekuitas. Nah, jadi ini nama-nama yang akan sering kita temukan, gitu ya. Sehingga persamaannya tidak usah selamanya itu harus harta sama dengan hutang ditambah modal, tapi juga bisa seperti ini, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, bisa gitu juga, atau bisa yang lainnya juga, kekayaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dan lain sebagainya. Pokoknya silahkan saja nama-nama akunnya, boleh apapun, yang jelas kita itu akan paham dan benar menepatinya. Sebelumnya juga kita telah memasukkan komponen dari laporan laba rugi, yaitu pendapatan ya, karena kemarin kita telah mensimulasikan bagaimana kalau ada pendapatan, kan gitu ya. Ini kan harta sama dengan hutang ditambah modal, ini namanya adalah akun real. Akun ini yang akan ada pada laporan keuangan neraca. Nah, sedangkan laba rugi akunnya adalah dari pendapatan dan beban, gitu ya. Jadi kalau ada pendapatan, nah logikanya gini ya, kalau ada pendapatan, maka pendapatan itu akan menambah modal perusahaan, gitu ya. Jadi perusahaan itu akan nambah modalnya jika kalau ada pendapatan. Nah, kalau tidak ada pendapatan, maka modalnya adalah tetap, gitu. Nah, jadi kalau ada laba, ya pendapatan itu kan seiring dengan laba, gitu ya, sama dengan laba ya, pengaruhnya. Jadi kalau ada pendapatan atau ada laba, nanti akan masuk ke modal, dan kalau ada rugi itu akan masuk ke mengurangi modal. Dan kalau ada beban, maka beban itu akan mengurangi modal juga, begitu. Jadi persamaannya kalau saya uraikan kembali bisa seperti ini, harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, jadi kalau ada pendapatan, maka bisa jadi kayak gini, ditambah pendapatan, salah lagi, ditambah pendapatan. Nah, kalau ada beban, nah beban itu kan mengurangi modal, jadi di sini beda lagi, dikurangi beban. Nah, beban itu atau biaya ya. Nah, jadi kayak gitu persamaannya, jadi seperti ini. Oke. Jadi harta itu akan sama dengan jumlah hutang ditambah dengan modal ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Atau kalau pindah ruas, nah, ini kan ada minus beban. Kalau pindah ruas ke sebelah kiri, itu nanti akan jadi positif, akan jadi plus. Nah, jadi bisa seperti ini persamaannya. Kan saya tambahkan satu kolom. Jadi harta ditambah beban. Nah, gini. Nilainya akan sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Jadi seperti ini.
Jadi harta ditambah beban akan sama dengan jumlah hutang ditambah jumlah modal ditambah jumlah pendapatan. Nah, kemudian kalau saya tuliskan, maka untuk memudahkan jurnal, ini kan saya kasih warna aja ya. Saya kasih warna aja. Nah, yang ini berarti warna yang lain aja, biru gitu. Sebelah kiri kuning, sebelah kanan biru. Nah, ini kiri, ini kanan ya. Oke, kiri, ini kanan saya tuliskan. Kan tengah-tengahnya adalah sama dengan. Nah, jikalau kita ingin mempermudah jurnal, maka Anda ingat-ingat aja bahwa harta dan beban sebelah kiri kalau bertambah. Kemudian hutang, modal, dan pendapatan sebelah kanan kalau bertambah. Jadi sebaliknya kalau sebelah kiri, sebaliknya itu adalah berkurang. Jadi harta kalau bertambah simpan kiri, maka kalau berkurang simpan sebelah kanan. Nah, beban kalau bertambah sebelah kiri, kalau berkurang sebelah kanan. Hutang sebelah kanan kalau bertambah, kalau berkurang sebelah kiri. Modal dan pendapatan pun kalau bertambah sebelah kanan, nah kalau berkurang sebelah kiri. Itu akan mempermudah kita untuk membuat jurnal. Jadi kalau misalkan kita buatkan kolom seperti ini, misalkan ya, ini untuk difahami juga ya. Jadi ada yang namanya saldo normal. Saldo normal itu adalah saldo yang ini. Ini normal ketika bertambah sebelah mana gitu ya. Ini namanya saldo normal. Kita buatkan kotak aja deh. Sini dengan nama akun. Kemudian ini jika bertambah gimana gitu, jika berkurang gimana. Nah, sekarang kita kotaknya kita buatkan. Ini untuk mempermudah aja belajar jurnal. Oke. Misalkan nama akunnya adalah harta. Oke, harta. Harta kalau bertambah sebelah kiri. Ingat-ingat ya, sebelah kiri. Nah, ini harta sebelah kiri ya. Berkurang sebelah kanan. Kemudian utang bertambah sebelah kanan sebaiknya, berkurang sebelah kiri. Kemudian modal bertambah sebelah kanan, berkurang sebelah kiri. Nah, sekarang gimana kalau beban? Nah, beban bertambah sebelah kiri. Ini akan sama dengan harta ya, berkurang sebelah kanan. Nah, pendapatan bertambah sebelah kanan. Ini karena menambah modal, berkurang sebelah kiri. Nah, kemudian ada satu lagi namanya prive atau prive. Ini kalau di perusahaan yang pribadi, perusahaan perorangan, itu nanti akan ada pengambilan pribadi oleh pemilik, oleh owner. Namanya prive. Jadi ngambil uang dari perusahaan dan akan dimiliki oleh dia kayak gitu ya. Untuk kepentingan pribadi lah gitu, bukan untuk kepentingan perusahaan. Itu namanya prive atau prive. Itu akan mengurangi modal karena kita ngambil, seolah-olah kita akan mengambil dari modal kita di perusahaan itu. Jadi modalnya akan berkurang ya. Kalau berkurang modal, maka prive ini akan bertambah jika di sebelah kiri ya. Jadi kalau setiap ada prive, maka akan mengurangi modal. Kalau mengurangi modal kan berarti sebaliknya dari modal, sedangkan modal di sebelah kanan. Jadi kalau ada prive, bertambahnya sebelah kiri, nah, berkurang sebelah kanan gitu ya. Nah, ini akan kita hafal, harus kita pahami. Ini namanya saldo normal. Oke, nih saya kasih warna lagi. Nah, kemudian istilahnya tuh kiri sama dengan, ini hafalin ya, kiri sama dengan debit, kanan sama dengan kredit. Jadi kalau dari sini, ini saya kopikan saja biar gampang ya. Ini kalau dari persamaan saldo normal ini, kita ganti saja, kiri itu debit, kanan kredit. Jadi harta kiri berarti debit gitu ya. Ini yang debit mana aja? Debit, kan? Debit. Nah, ini kredit artinya kanan. Nah, gini, oke. Udah gini. Jadi kalau Anda hafal ini, misalkan gini, harta itu kan misalkan kas nambah. Kalau kas bertambah simpan sebelah mana?
sebelah debit, sebelah kiri. Kemudian kalau hutang bertambah sebelah mana? Sebelah kredit berkurangnya. Kemudian kalau kita meminjam uang bertambah hutang bertambah sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri kan? Sebelah kanan kalau bertambah maka sifat sebelah kredit kalau hutang gitu ya. Gampang. Jadi sebenarnya Anda kalau menghafalkan ini agak ini juga sih, agak kesulitan. Jadi ini hanya untuk memperlihatkan ini adalah saldo normal. Mudahnya adalah Anda melihat dari sini. Ini kiri, ini kanan. Ini posisi bertambah. Ini juga bertambah. Jadi kalau berkurang sebaliknya. Gitu ya. Nah, dari situ insya Allah kita akan dimudahkan untuk membuat jurnal dan transaksinya. Nah, di video selanjutnya nanti akan latihan membuat jurnal gitu ya. Jadi saya akan berusaha untuk memberikan contoh-contoh supaya mempermudah Anda membuat jurnal dengan syarat ini harus Anda pahami dulu dari sekarang. Biar nanti kalau ada konten saya tentang jurnal, Anda akan mudah membuat jurnalnya. Baik, terima kasih dari saya sekian. Silakan subscribe dan like juga biar video-video selanjutnya lebih bermanfaat dan lebih cepat lagi saya untuk membuat kontennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.